Halo, selamat datang di Smart City Business Pillar dengan saya, Lintang Wuriantari, selaku co-founder dari Macamu. Macamu didirikan di 2013 sebagai bisnis outlet F&B yang menyajikan segala macam tentang matcha. Dan di perkembangannya tahun 2017 kami lebih berkembang ke ranah FMCG produk. Dan ketika 2017 itu kami juga mengikuti sebuah kompetisi yaitu Food Startup Indonesia dan menjadi juara pertama di episode pertamanya Food Startup Indonesia, yang itu banyak membawa sekali perkembangan di bisnis Macamu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang business pillars mulai dari monetisasi, business plan, sampai business viability-nya untuk membangun dan mengembangkan bisnis sampai ke jangka panjang yang akan banyak berkaca dari bagaimana Macamu dibesarkan. Enjoy the show! Untuk tahap pertama, kita akan bahas soal monetisasi. Apa itu monetisasi? Monetisasi adalah meleverage aset yang dimiliki oleh sebuah bisnis, sebuah perusahaan menjadi pendapatan. Dalam hal ini, pendapatan harus dipastikan dia akan menghasilkan laba. Jadi, kita tidak hanya menggunakan aset-aset untuk menjadikannya sebagai uang, tapi harus dipastikan uangnya itu jadi laba. Aset-aset ini apa aja gitu, itu banyak sekali sebetulnya dalam sebuah bisnis, bisa bermacam-macam. Dia bisa the people, apakah itu pabriknya, manufacturing, atau produknya, atau bahkan jasanya. Dan ada beberapa tahap tentang strategi monetisasi, antara lain yang pertama adalah paid products or services. Jadi untuk produk itu seperti Macamu, di sini kita akan berjualan produknya. Jadi ada teh hijau, ada teh hitam, ada beberapa varian minuman untuk food service gitu. Sedangkan untuk service itu adalah dalam bentuk jasa. Apakah Macamu punya services industrinya juga? Ada juga gitu. Misalnya kita pun terkadang men-charge klien kita untuk biaya desain grafis atau brand guideline seperti itu. Jadi bisnis itu menawarkan aset yang berbeda-beda untuk dapat dimonetisasi. Lalu yang kedua, strategi monetisasinya adalah custom order. Tergantung dari aset yang kita miliki. Dalam kasus di Macamu kita punya fasilitas manufacturing yang utilisasinya masih cukup banyak nih gapnya yang bisa diisi, itu bisa kita buka untuk custom order dari orang-orang yang mau titip produksi di Macamu. Jadi di situ utilisasi yang rendah akan naik dan itu menghasilkan pendapatan juga untuk Macamu. Lalu untuk yang ketiga adalah berbagai macam iklan, endorsement, dan sponsorship. Di sini aset yang digunakan adalah brand. Dengan memiliki brand yang sudah punya nama, maka orang ingin beriklan dengan Macamu, orang ingin mengendorse Macamu, orang ingin partnership dan sponsorship dengan Macamu, seperti itu. Sehingga kita juga bisa menerima uangnya. Tidak hanya Macamu yang paid sponsorship, Macamu yang beriklan, tapi juga kita juga dapat menerima dari brand lain kalau mereka ingin join collaboration the brand sehingga bisa menjadi leverage. Lalu yang selanjutnya yang bisa kita monetisasi adalah subscription. Subscription ini contohnya adalah dalam food service, yaitu bisnis-bisnis F&B outlet, mereka setiap bulan pasti punya order produk. Nah, order produk ini bisa kita bikin sistem subscription dan dapat benefitnya sendiri. Jadi mereka tidak hanya beli lepasan, satu bulan 10 kilo, bulan kedua 20 kilo, tapi kita bikin planning, lalu kita minta mereka subscribe. Nah, kalau mereka subscribe, kita bisa ngasih benefit apa nih? Apakah ada diskon tambahan? Apakah ada poin? Apakah ada cashback? Seperti itu. Biasanya itu yang di-provide dalam bisnis model subscription. Lalu omnichannel. Omnichannel adalah jenis monetisasi yang paling mutakhir, paling terjadi di industri 4.0 ini, yaitu melibatkan berbagai macam channel untuk dijadikan satu gitu, melibatkan banyak sekali network yang bisa kita akses. Baik itu kita punya aplikasinya, kita ada di e-commerce, kita ada di channel distribusi offline, dan bahkan kita melibatkan partner-partner logistik. Itu kalau dijadikan satu, kita sebut omnichannel. Omnichannel ini bukan berarti
channelnya tuh harus diterabas semua, itu namanya banyak-banyakan channel. Tapi omni-channel itu adalah semuanya saling integrated, sehingga ketika ada orang dapat orderan di aplikasi, maka langsung integrated dengan sistem logistiknya. Bukan berarti kayak logistik punya revenue sendiri, si aplikasi punya revenue sendiri. Jadi itu yang cukup penting juga, sehingga kita nggak boncos di biaya operasionalnya. Untuk yang kedua, yaitu tahapan monetisasi. Tahapan monetisasi itu ada beberapa lini. Dan di sini yang paling pertama, paling penting adalah dari produknya sendiri gitu, dari brandnya. Apakah brand ini menjawab suatu masalah? Ini kayak udah klasik banget diomongin sama founder-founder yang startup is dan unicorn is. Tapi betul-betul sebuah produk itu diciptakan bukan karena keinginan kita saja gitu. We are not the market, tapi kita harus mendengarkan pasar. Mereka tuh punya masalah apa dan kita menjawab apa. Let's say Macamu itu kita create beverage powder yang dia menyelesaikan masalah produk-produk yang di pasaran ini tuh terlalu banyak mengandung 4P, pewarna, pemanis buatan, perisa, sehingga kita mengeliminasi 4P dan orang bisa consume itu in daily basis dengan safe. The product is real gitu. Jadi kayak apapun yang dikonsumsi adalah the real product. Yang saat ini belum sempat terjadi di industri FMCG minuman saset. Itulah breakthrough-nya kita gitu. Kita pengen menyelesaikan masalah itu. Masalah orang mengkonsumsi perasa berlebihan, mengkonsumsi gula berlebihan. Nah, apakah masalah yang kamu selesaikan dalam produkmu gitu? Ada dua hal juga dalam produk dan brand ini. Produknya sudah ada sehingga harus di find out nih masalah yang kita solving apa sih, atau produknya baru mau bikin. Kalau misalnya baru mau bikin berarti bisa dipikirkan lebih awal sebetulnya masalah apa yang mau diselesaikan oleh produk atau brand ini. Lalu yang kedua, setelah produknya ada nih, sudah tahu nih masalahnya yang mau diselesaikan apa, dibikin objektifnya. Objektif ini nih bukan berarti tentang menyelesaikan masalah tadi sih, itu kan tentang produknya ya yang harus menyelesaikan masalah. Tapi the brand objective, the product objective itu lebih mengenai angka-angka yang numerikal. Jadi misalnya brand objektifnya adalah menaikkan revenue hingga 30% per tahun 2021 atau mengambil market share powder beverage sebesar 1% dari konsumsi powder beverage Indonesia, atau mempenetrasi 36.000 outlet se-Indonesia. Itu adalah objektif yang sangat clear dan sangat terstatement sebagai sebuah produk atau brand. Dia harus punya tujuan, brand produknya apa, dan positioning yang jelas juga. Dan positioning dan tujuan ini tuh juga termasuk dalam nanti brand guideline yang akan dibahas setelah ini. Setelah itu adalah brand guideline. Kita selalu merasa bahwa setelah punya produk yang harus dilakukan adalah menjual gitu. Produknya harus terjual, brandnya harus bisa kita kerahkan, monetisasi tadi tersebut. Tapi sebelum ke sana, diselesaikan dulu brand guideline-nya. Brand guideline itu tuh adalah DNA-nya, core-nya dari sebuah produk, dari sebuah brand gitu. Jangan dilupakan. Kalau misalnya itu di-skip, kita tuh sangat gerambiang nanti bahasa Jawanya, mau ngomong sama audiensnya sebagai apa, mau nge-hit target market yang mana gitu, itu semua serba berkira-kira, hanya berkaca dari si prinsipalnya, si owner brand ini nih pengen barangnya keluar seperti apa. Tapi itu kan harus dikomunikasikan ke banyak orang, harus dikomunikasikan kepada tim marketing, komunikasikan kepada agency, kepada orang-orang di luar. Kalau kita mau titip produk photoshoot itu guideline-nya seperti apa, maka dibuatlah brand guideline. Nah, brand guideline ini dalam tahap yang sederhana bisa kita bikin dengan singkat aja gitu, tapi dalam tahap yang advance, sebuah perusahaan yang sudah multimilioner seperti itu, mereka harus membuat brand guideline yang betul-betul bermutu dan details gitu. Mungkin bisa ratusan halaman diciptakan untuk membuat brand guideline ini. Kalau secara ringkasnya, brand guideline itu isinya adalah brand core value, brand DNA gitu. Brand core value, brand DNA ini tuh sebetulnya seperti cabang-cabang sebuah brand, menyebutkan fungsinya apa, masalah apa yang dia selesaikan, siapa yang menikmati, dia tuh ngomong ke audiens seperti apa. Jadi benar-benar seperti core-nya dari produk tersebut gitu. Terus baru tuh setelah tahu core-core-nya, brand DNA-nya yang harus dipegang teguh oleh seluruh tim, muncullah
lini bawahnya, yaitu ada logonya diciptakan nih, misalnya ngomongin Macamu tentang healthy products dalam bentuk minuman saset, maka logonya ya harus sesuai gitu, dia bukan tulisan-tulisan yang italic, miring, tegak bersambung, karena itu terlalu fancy, jadi kita harus sesuai sama market kita. Mengenai logo juga turun ke typeface gitu, typeface itu adalah fontnya itu mau dipakai apa dalam perusahaan, jadi kalau kita ngeluarin iklan, kita ngeluarin postingan Instagram, kita ngobrol di TikTok, itu fontnya tuh jangan beda-beda semua gitu, dan bahkan kalau kita bikin poster, yang kita obrolin di poster Instagram sama poster di pasaran juga harus sama fontnya gitu, jangan macem-macem. Jadi itu brandnya tuh lekat banget sama nama brand itu gitu. Yang ketiga color tone gitu, color tone sebagai minuman sehat udah paling kebayang adalah hijau gitu. Terus kita nggak bisa nih tiba-tiba create suatu color tone-nya beresensinya merah atau kuning gitu. Kita harus terikat dengan warna hijau dan shade-shade hijau ini. Lalu setelah itu template gitu. Template yang harus kita keluarkan dalam sosial media seperti apa? Template atau key visual yang harus kita keluarkan dalam bentuk poster atau kita keluarin di pasaran atau masuk versi handphone versus versi desktop dan PC seperti itu beda-beda semua. Jadi itu harus di-set. Karena kalau enggak nanti orang-orang akan bikin, oh yang versi handphone belum ada nih, terus mereka kreatif nih bikin pakai fontnya apa, naruh logonya di mana, itu udah harus di-set dalam brand guideline sebelum produknya launching. Jadi template itu juga ada versi corporate sama versi audience. Versi corporate itu perlu kita provide kalau kita ngobrolnya antar korporat, misalnya Macamu kepada Tokopedia, Macamu kepada Indofood, kepada Indomilk gitu. Jadi ngobrolnya tuh dengan format korporat, tapi kalau kepada audiens adalah bahasa dan format-format template yang kita obrolin kepada target market kita gitu. Jadi keluarlah warna-warni, keluarlah font-font yang lebih unik, yang lebih mengundang untuk bisa dibeli produknya. Jadi itu berbeda ya template antara yang korporat sama yang versi audiens. Dalam brand guideline kita juga perlu punya referensi untuk product shot. Kita harus siapin nih misalnya referensi untuk product shotnya seperti apa, latar putih kah, latar abu-abu kah, dan setiap tahun itu kita punya tema yang berbeda-beda. Misalnya setahun ada 4 kali season gitu, jadi kita bikin product shot dengan tema 4 kali yang berbeda. Bagaimana caranya model memperagakan, bagaimana cara warna minuman itu harus tersaji, itu semua harus ada referensinya dalam brand guideline. Lalu ilustrasi. Nah, sebuah brand itu tidak hanya keluar sebagai produk shot, foto, ataupun video yang real life, tapi kadang juga dibutuhkan ilustrasi. Ilustrasi itu juga harus ada guideline-nya, apakah kita mau pakai ilustrasi sketsa atau ilustrasi grafis, apakah dia 3D visual atau dia yang flat line. Nah, itu benar-benar tergantung karakter dari brandnya tersebut, itu harus sangat di-set dari awal. Kalau enggak nanti kemana-mana banget, nempelnya di posternya beda, terus Instagramnya beda. Jadi pastiin asetnya itu tuh sudah sama semua. Jadi dari template, dari referensi-referensi tersebut, dari fontnya itu membuat menjadi template untuk campaign sebagai key visual sebutannya. Nah, key visual ini adalah yang nanti diturunkan jadi spanduk, diturunkan jadi billboard gitu. Konsep-konsep grafisnya harus sama gitu. Jangan sampai kalau kita ngobrol di Instagram lalu ditemukan dalam billboard bentuknya berbeda, karena itu akan terasa seperti dua brand yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah tentang business plan. Nah, dalam membentuk tahapan monetisasi itu dibutuhkan juga business plan. Business plan akan kita jelaskan lagi di part yang kedua yang akan lebih panjang. Tapi secara singkat, business plan itu intinya adalah komersialisasi. Day-nya tuh kapan gitu. Dari kita merencanakan produk ini lama sekali dan menggodoknya dengan semua brand guideline-nya, brand audit-nya, komersialisasi harinya tuh kapan gitu. Untuk menuju ke sana sudah siap semua atau belum. Commercialization day itu disebut juga hari pemasaran. Hari pemasaran itu yang paling penting adalah nanti ketika dia dipasarkan, tidak hanya terus, hore, barangnya sudah masuk pasaran, kita tinggal menuai pendapatan. Itu enggak, tapi harus ada evaluasi dari semua divisi. Mau itu marketingnya, mau itu tim salesnya, mau itu tim productionnya, karena harus menemukan blind spot gitu. Misalnya nih, di tim salesnya ternyata belum ketemu nih, orang susah banget buat masuk ke toko gitu. Ternyata dia
brand product knowledge-nya nih nggak nyampe gitu, ya udah berarti tugasnya adalah membuat sesi, kita workshopkan, gini loh caranya ngobrol soal produk kita gitu. Terus sana minggu depan pergi lagi ke pasaran untuk ngasih tahu gimana produk kita, terus dicek apakah produknya diterima atau enggak. Setiap produk baru itu akan terasa lemah di pasaran karena orang akan selalu merasa barangnya masih baru, nggak ada yang nyari. Tapi itu semua tergantung lagi dari kita sebagai brand owner, apakah kita cukup kuat untuk menyampaikan kelebihan kita, menyampaikan masalah yang kita handle dari produk kita. Jadi there is no such thing that product is very impossible to be taken by the market. Nah, evaluasi ini harus diadakan berbeda-beda gitu. Ada yang bi-weekly, ada monthly. Dan kalau dalam proses monthly itu baiknya semua divisi harus menuangkan isunya dalam melting pot lalu dicarikan troubleshooting-nya.